Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Sekarang simaklah percakapan antara Siti, Udin, dan Lani berikut ini. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa ya? Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa, makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Demikian tadi sahabat cerdas percakapan antara Udin, Siti, dan Lani. Sahabat cerdas, makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut ini tentang makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Sahabat cerdas, dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial
yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Berikut ini contoh interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Contoh interaksi sosial adalah kerjasama saat menanam padi, dan contoh interaksi dengan lingkungan alam adalah ketika petani membajak sawah. Sahabat cerdas, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Sekarang mari kita identifikasi unsur-unsur iklan pada iklan singkong sebagai pengganti nasi. Unsur-unsur iklan yang akan kita identifikasi adalah kalimat iklan, kata kunci, dan gambar. Kalimat iklan yang terdapat pada iklan tersebut adalah makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Kata kunci yang terdapat pada iklan antara lain singkong, kandungan singkong, pengganti nasi, makanan sehat, harga rakyat, dan rasa pejabat. Berdasarkan observasi gambar, gambar singkong dengan keterangan kandungannya sangat jelas dan kalimat iklannya pun sangat menarik. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.